Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pergerakan nasional Indonesia. Khususnya kita akan membahas tentang Budi Utomo, kemudian Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Sebelum kita membahas tentang organisasi tersebut, kita akan membahas tentang ciri-ciri perlawanan pada awal abad ke-20. Yang pertama, perlawanan itu dipimpin oleh golongan terpelajar, tidak lagi didominasi oleh kaum ulama ataupun tokoh bangsawan. Yang kedua, perlawanan sudah bersifat nasional, tidak lagi bersifat kedaerahan. Setiap daerah melakukan koordinasi dengan daerah lainnya. Yang ketiga, perlawanan dilakukan melalui organisasi dan diplomasi, tidak lagi mengutamakan perjuangan fisik ataupun bersenjata. Yang keempat, perlawanan tidak bergantung pada seorang pemimpin saja. Ada kaderisasi dalam organisasi pergerakan, sehingga jika pemimpinnya tertangkap, perjuangan masih dapat dilanjutkan oleh yang lain. Contohnya ketika Soekarno dan Hatta itu ditangkap, itu masih terus perjuangannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, perlawanan itu sebagai bentuk perjuangan sudah memiliki tujuan yang jelas, yaitu mewujudkan Indonesia yang merdeka. Faktor-faktor apa saja sih yang menjadi pendorong munculnya pergerakan nasional di Indonesia? Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Nah, kemenangan Jepang ini menggambarkan bahwa ternyata bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Eropa. Kemudian yang kedua adalah munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya, seperti di Tiongkok oleh Dr. Sun Yat-sen, kemudian di India oleh Nehru dan juga Mahatma Gandhi, kemudian di Turki oleh Mustafa Kemal. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh paham-paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Faktor internal dari munculnya organisasi pergerakan nasional yang pertama adalah adanya politik etis. Nah, politik etis ini mendorong lahirnya golongan terpelajar di Indonesia. Kenapa? Karena kan salah satu program dari Trias van Deventer yaitu pendidikan. Walaupun memang tidak semua masyarakat bisa punya kesempatan sekolah sampai ke perguruan tinggi, tetapi setidak-tidaknya mereka dikasih pembelajaran bagaimana membaca, menulis, dan berhitung. Nah, dengan kemampuan tersebut, nah mereka bisa banyak membaca dari surat-surat kabar, kemudian bertukar pikiran, sehingga akhirnya muncul kesadaran nasional di dalam bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi. Nah, hal ini kemudian bisa membuat bangsa Indonesia merencanakan bagaimana gerakan nasional yang cukup besar dan tidak terbatas di daerahnya saja. Kemudian yang ketiga adalah adanya perasaan senasib dan sependeritaan sebagai bangsa yang terjajah. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi tersebut, bangsa Indonesia menyadari bahwa penderitaan mereka itu tidak hanya dialami oleh orang-orang di daerah tertentu saja, di Batavia saja kah, di Aceh saja kah, tetapi ternyata di daerah-daerah lain. Nah, hal itu kemudian menimbulkan perasaan senasib sependeritaan, sehingga akhirnya bareng-bareng bergerak melawan penjajahan. Kemudian yang keempat adalah kenangan kejayaan akan masa lalu. Nah, pada zaman
Hindu-Buddha kan kita pernah punya kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut kan memiliki wilayah yang bahkan sampai ke berbagai wilayah yang ada di Asia lainnya, di Malaysia, Singapura. Nah, kemudian hal ini menimbulkan kepercayaan diri bahwa sebenarnya bangsa Indonesia itu mampu untuk mengulangi kejayaan di masa lampau. Sejarah pergerakan nasional Indonesia itu diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 dan masa pergerakan nasional berakhir ketika Jepang berhasil menduduki Indonesia di tahun 1942 atau menandai pecahnya Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Ada beberapa aspek-aspek yang menjadi pendorong munculnya pergerakan nasional, yaitu ekonomi, sosial, kebudayaan, dan politik. Kita mulai dari aspek ekonomi munculnya pergerakan nasional. Nasionalisme itu adalah suatu reaksi terhadap kolonialisme dengan sistem eksploitasi, di mana di mana-mana pun penjajah itu ingin mengeksploitasi kekayaan alam negara yang dijajah. Nah, penjajah kemudian melakukan berbagai upaya untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka. Nah, upaya untuk memperoleh kebebasan bertindak yang selalu dihalang-halangi oleh para penjajah, nah itu kemudian mendorong lahirnya solidaritas. Nah, kemudian muncul organisasi pergerakan nasional seperti Sarekat Dagang Islam atau SDI yang muncul sebagai upaya untuk memajukan perdagangan rakyat pribumi dalam menawan dominasi saudagar Tionghoa. Karena pada waktu itu banyak saudagar Tionghoa yang menguasai perdagangan. Kemudian Budi Utomo waktu itu sempat mengkritik pemerintah kolonial Belanda terkait kondisi ekonomi rakyat seperti upah rendah, kerja paksa, dan penetapan pajak tanah yang tinggi. Nah, kondisi sosial ekonomi Hindia Belanda yang memburuk itu kemudian mengakibatkan pergerakan menjadi semakin radikal dan revolusioner. Seperti yang terjadi di tahun 1922 ada pemogokan pegawai pegadaian dan tahun 1923 ada pemogokan yang dilakukan oleh buruh kereta api. Nah, hal itu kemudian menandakan semakin tingginya kesadaran ekonomi kaum nasionalis. Jadi kaum nasionalis makin sadar bahwa ekonomi berkaitan dengan segala aspek. Nah, hal ini kemudian menyebabkan pergerakan nasional itu kemudian menunjukkan arah yang anti terhadap Belanda. Di periode tahun 1920 sampai 1930 awal itu kebanyakan pergerakan nasional itu anti Belanda dan ingin mencapai kemerdekaan. Nah, kemudian politik ekonomi kolonial selalu menjaga agar negara jajahan tetap memberikan keuntungan kepada negara induk. Nah, makanya kemudian nanti dalam perjalanannya itu pergerakan-pergerakan nasional yang arahnya anti Belanda tadi itu kemudian diredam dengan berbagai aturan-aturan supaya negara jajahan tidak memerdekakan diri. Karena kalau sampai memerdekakan diri berarti kan secara ekonomi Belanda akan kehilangan banyak sekali sumber daya alam. Aspek sosial yang mendorong munculnya pergerakan nasional
itu didorong oleh adanya kepentingan sosial terhadap pemerintah kolonial dan juga perbedaan ras. Nah, mungkin sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu kan terdiri dari beribu-ribu suku bangsa dan bahasa. Nah, perbedaan itu oleh organisasi pergerakan nasional tidak dibesar-besarkan, justru malah dijadikan sebagai upaya untuk membangun sebuah kekuatan sosial. Nah, selain itu di masyarakat juga muncul perbedaan-perbedaan sosial sehingga organisasi-organisasi nasional yang tumbuh itu mempunyai tujuan dan kepentingannya yang masing-masing. Sebagai contoh, Budi Utomo, Muhammadiyah, dan Taman Siswa itu memandang pendidikan sebagai aspek sosial yang penting. Nah, pendidikan dapat dijadikan sebagai alat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Aspek kebudayaan munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan itu ada organisasi-organisasi seperti Jong Ambon, Jong Pasudan, dan Rukun Minahasa. Nah, organisasi tersebut itu masih menunjukkan sifat kedaerahan dan kesukuan. Demikian juga dengan Budi Utomo. Budi Utomo itu pada dasarnya adalah organisasi yang dilandasi oleh kesatuan budaya Jawa. Nah, sementara itu, ada pula golongan progresif yang menolak unsur budaya yang dinilai itu terlalu Jawa sentris. Nah, kelompok ini menginginkan adanya perubahan yang ditandai dengan diterimanya kebudayaan Barat. Nah, melalui adanya kebudayaan tersebut diharapkan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita politik. Jadi, poinnya adalah yang kelompok progresif ini ingin mencontoh cara berpikir orang Barat supaya bangsa Indonesia itu bisa maju karena cara berpikirnya adalah cara berpikir ala Barat. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa ada dinamika dalam organisasi pergerakan nasional. Ada yang organisasi yang mempertahankan sifat kedaerahan. Nah, ada juga organisasi-organisasi yang memang menginginkan adanya perubahan dalam pola pikir di dalam masyarakat. Berikutnya kita akan bahas tentang aspek politik munculnya pergerakan nasional. Sebagaimana yang kita ketahui, kepentingan ekonomi dan politik itu pada dasarnya saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Maka tidak heran jika pemerintah kolonial Belanda itu kemudian mengeluarkan sejumlah undang-undang ataupun peraturan yang berusaha untuk melindungi kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun yang lainnya. Nah, ketika muncul pergerakan nasional, oleh pemerintah kolonial Belanda, pergerakan nasional tersebut itu diusahakan itu dihambat karena kan banyak yang menginginkan Indonesia menjadi merdeka. Nah, bahkan beberapa dianggap sebagai tindak kejahatan yang membahayakan ketertiban. Sebagai contoh, PNI di tahun 1929 itu pernah pemimpinnya ditangkap-tangkapin karena dianggap membahayakan. Karena kan waktu itu organisasi PNI itu banyak menggaungkan upaya untuk mencapai Indonesia merdeka. Itu sebagai contoh. Nah, kemudian pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat. Nah, dari aturan Volksraad ini diharapkan itu sebagai sarana pribumi untuk menyalurkan aspirasinya. Nah, kemudian keinginan politik dari organisasi-organisasi itu dapat disalurkan secara resmi kepada pemerintah kolonial melalui Volksraad tadi. Nah, dari situ kemudian
muncul kesadaran tentang pentingnya kerjasama antar organisasi. Karena ketika pas di Foxtrot itu kan setiap organisasi kan tadi kita bahas bahwa mereka masing-masing punya kepentingan. Nah, ketika pas sama-sama duduk di Foxtrot, mereka sadar, wah ini perlu kerjasama nih. Kalau nggak kerjasama, repot nanti nggak bisa kita mendesak pemerintah kolonial Belanda. Berikutnya kita akan bahas bagaimana sih periode dan strategi organisasi pergerakan. Jadi, periode dan strategi organisasi pergerakan itu dibagi menjadi yang pertama ada organisasi moderat dan kooperatif, kemudian organisasi kebangsaan dan politik, kemudian ada periode radikal dan periode bertahan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, mulai dari Budi Utomo sampai dengan Gabungan Politik Indonesia. Kita mulai dari organisasi yang bersifat moderat dan kooperatif. Organisasi pada masa ini berjuang untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Sifat gerakannya masih moderat dan kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Organisasi yang muncul pada periode ini yaitu ada Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Kita mulai dari Budi Utomo. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo itu berkunjung ke Stovia dan Osvia. Dari hasil kunjungan Dr. Wahidin tersebut dengan para mahasiswa kedokteran, itu mereka sepakat untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Itu juga disepakati bahasa resmi dalam organisasi tersebut adalah bahasa Melayu. Nah, organisasi Budi Utomo ini berusaha menghimpun dana beasiswa untuk golongan priai Jawa rendahan supaya mereka bisa memperoleh pendidikan barat. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa organisasi Budi Utomo itu lebih mengutamakan kebudayaan dan pendidikan sebagai landasan organisasinya. Budi Utomo kemudian berkembang pesat di wilayah Jawa dan Madura. Gubernur Jenderal pada waktu itu, Van Hees, itu menganggap terbentuknya Budi Utomo itu sebagai keberhasilan politik etis. Nah, dalam perkembangannya, Budi Utomo di tahun 1935 itu kemudian bubar karena waktu itu bergabung dengan Persatuan Bangsa Indonesia. Kemudian Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI berubah menjadi Partai Indonesia Raya. Maka dengan demikian berakhirlah kiprah dari Budi Utomo. Berikut adalah beberapa tokoh penggagas dan pendiri Budi Utomo. Ada Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan penggagas utamanya, kemudian beberapa mahasiswa kedokteran seperti Sutomo, Muhammad Sulaiman, Gondo Suwarno, Gunawan Mangunkusumo, Angka Prodo Sudirjo, Muhammad Saleh, Suraji, Suwarno, dan Raden Mas Gumbrek. Itu adalah beberapa tokoh-tokoh penggagas dan pendiri Budi Utomo. Berikutnya kita akan membahas tentang Sarekat Islam. Sebelum kita membahas tentang Sarekat Islam, kita bahas dulu tentang tokoh yang bernama Tirto Adi Suryo. Kalau kalian pernah menonton film Bumi Manusia, mungkin tokoh Minke itu tidak asing. Itu adalah representasi dari Raden Mas Tirto Adi Suryo. Awalnya, Tirto Adi Suryo itu banyak menerbitkan surat kabar seperti Sunda Berita, Medan Priai, kemudian Putri Hindia. Nah, di tahun 1909,
Tirto Adisuryo kemudian membentuk Sarekat Dagang Islam atau SDI di Batavia dan Buitenzorg atau Bogor. Nah, kemudian SDI berkembang pesat sehingga kemudian bisa membuka berbagai cabang. Nah, salah satu cabangnya adalah di Surakarta tahun 1911. Waktu itu Tirto Adisuryo dan Kiai Haji Samanhudi membuka cabang di SDI Surakarta. Meskipun sudah menjadi salah satu pemimpin dari SDI, Tirto Adisuryo masih aktif menulis kritikan pedas di surat kabar miliknya. Akibatnya, Tirto Adisuryo kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, itu di wilayah Maluku. Nah, kemudian beliau meninggal pada tanggal 7 Desember 1918 dan di tahun 1973 pemerintah Indonesia mengangkat beliau sebagai Bapak Pers Nasional. Kemudian di tanggal 3 November 2006, Tirto mendapat gelar sebagai pahlawan nasional. Jadi Tirto Adisuryo ini memang salah satu tokoh yang berperan membentuk SDI, akan tetapi perannya lebih menonjol di dunia pers, makanya kemudian diangkat sebagai Bapak Pers Nasional. Nah, bagaimana SDI setelah ditinggal oleh Tirto Adisuryo? Waktu itu kepemimpinan dilanjutkan oleh Kiai Haji Samanhudi. Nah, di bawah kepemimpinan Kiai Haji Samanhudi, SDI terus berkembang pesat dan membuka banyak cabang seperti di Surabaya. Waktu itu pemimpinnya adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, Haji Umar Said Cokro Aminoto ini juga merupakan salah satu siswa lulusan dari Ospia. Nah, kehebatan Haji Umar Said Cokro Aminoto dalam memimpin kemudian membuat Kiai Haji Samanhudi itu kemudian lebih mempercayakan kepemimpinan SDI kepada Haji Umar Said Cokro Aminoto, sehingga di tahun 1912 itu SDI diserahkan dari Samanhudi kepada Cokro Aminoto. Nah, di bawah kepemimpinan Cokro Aminoto, beliau ingin memperluas keanggotaan SDI sehingga organisasi Sarekat Dagang Islam itu diubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Ini tujuan Sarekat Islam menurut ADART organisasinya, yaitu mengembangkan jiwa dagang, membantu anggota yang mengalami kesulitan, memajukan pengajaran, kemudian memperbaiki pendapat yang keliru tentang agama Islam, dan hidup menurut perintah agama. Pesatnya perkembangan Sarekat Islam membuat pemerintah kolonial Belanda khawatir. Mereka pun kemudian memutuskan hanya mengakui secara resmi Sarekat Islam lokal, misalnya SI Surakarta, SI Semarang, SI Surabaya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Sarekat Islam terus berupaya berjuang dan akhirnya pada bulan Maret 1916 pemerintah kolonial Belanda mengakui adanya Sarekat Islam Pusat, jadi sebagai sebuah organisasi yang lintas daerah. Nah, dengan diakuinya SI Pusat ini, maka SI boleh mengirimkan wakilnya ke Kostrad. Itu yang duduk adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, SI yang mengalami perkembangan pesat ini kemudian disusupi oleh paham komunisme. Ditandai pemimpin SI cabang Semarang yaitu Semaun dan Darsono yang terpengaruh paham komunisme. Nah, kemudian SI Semarang ini dikenal sebagai SI Merah. Sementara
Haji Umar Said Cokro Aminoto itu yang memimpin SI di tempat lain itu dikenal sebagai SI Putih. Nah, dalam Kongres Sarekat Islam ke-6 tanggal 10 Oktober 1921 itu disepakati adanya penegakan disiplin organisasi. Jadi, waktu itu harus memilih mau jadi anggota SI atau mau jadi anggota PKI. Akhirnya itu Semaun dan Dasono memilih keluar dari SI dan membentuk Partai Komunis Indonesia. Dalam perkembangannya, SI kemudian berubah menjadi Partai Sarekat Islam dan tahun 1929 berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Adapun tujuan perjuangannya adalah untuk mencapai kemerdekaan nasional. Berikutnya kita akan bahas tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912, bertempat di Yogyakarta. Asas perjuangannya adalah Islam dan kebangsaan, sifatnya non-politik dan kooperatif. Bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan menuju kepada tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Adapun tujuan Muhammadiyah adalah memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan ajaran agama Islam dan mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah yaitu pertama mendirikan sekolah-sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Mungkin kalian pernah dengar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, itu adalah salah satunya. Kemudian mendirikan poliklinik, rumah sakit, rumah yatim, dan masjid. Mungkin kalian pernah dengar rumah sakit Muhammadiyah, itu contohnya. Dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Muhammadiyah kemudian berkembang di daerah Yogyakarta, Surakarta, dan Pekalongan. Pada tahun 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat. Kepemimpinan kemudian diteruskan oleh Haji Abdul Malik Karim Amroh atau sering disingkat sebagai Hamka, Buya Hamka. Di bawah kepemimpinan Buya Hamka, Muhammadiyah berkembang di Sumatera Barat, ditandai dengan adanya cabang di Sungai Batang, Agam. Kemudian, tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Karena sifat organisasi ini adalah non-politik dan kooperatif, maka pemerintah Belanda pun tidak ragu dalam memberikan status hukum kepada Muhammadiyah. Nah, dalam gerakan sosialnya, organisasi ini sangat mendukung perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Peran Muhammadiyah dalam mendorong kemajuan di bidang pendidikan dan kemerdekaan sangat besar. Oke, ini adalah kiprah tentang Muhammadiyah. Sampai sekarang, Muhammadiyah masih ada dan masih eksis sebagai organisasi yang bersifat non-politik. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.